Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Chapter 95, Kedatangan Manusia. 2 bulan telah berlalu sejak keberangkatan mereka. Bai Chuan, melayang dengan anggun di atas lautan luas, tiba-tiba melihat pantai yang jauh dengan matanya yang tajam. Rasa lega menyelimuti dirinya saat melihat itu. Migrasi jarak jauh ini bukanlah hal kecil, meliputi hampir jarak yang sama dengan negaranya di kehidupan sebelumnya. Tanpa kemampuannya untuk terbang, ia akan membutuhkan 3 kali lebih lama untuk berenang menyeberangi lautan. Untungnya, ia mendekati tujuannya, dan istirahat akhirnya terlihat. Ia berharap perjalanan yang akan datang tidak akan mengecewakannya, sambil merenungkan pikirannya dengan diam. Dengan cakar yang kuat dan ganas menyentuh tanah di bawahnya, Bai Chuan memberi sinyal kedatangannya di benua ini. Yang menyambut pandangannya adalah padang rumput yang tak berujung tanpa tempat berteduh. Banyak makhluk besar dan menjulang berkeliaran dengan bebas di luasannya yang luas. Singa mengaum, gajah menyeruak, dan elang melayang di atas, menciptakan simfoni suara liar. Ini adalah surga bagi yang kuat, tempat berburu bagi raja-raja langit. Bai Chuan tidak sabar, tetapi ia tahu ia perlu istirahat dan persiapan sebelum ia bisa berhasil di lingkungan baru ini. Saat ia mengisi kembali semangatnya, ia merindukan hari-hari berburu dan bertahan hidup di padang rumput. Malam berlalu dengan tenang, dan di pagi hari yang masih diselimuti kabut. Seekor ular berwarna kaki dengan kepala berbentuk persegi panjang dan panjang 2,8 meter melaju melintasi tanah. Tidak jauh di belakangnya, seekor burung dengan kaki yang ramping mengejar tanpa henti. Burung itu memiliki bulu tubuh berwarna abu-abu muda, paha hitam, bulu sayap hitam dengan ujung putih, dan sepasang bulu ekor tengah yang panjang. Itu adalah burung pemangsa ular. Meskipun kecepatan ular luar biasa, ia tidak bisa menghindari burung itu. Bahkan kobra hitam, yang dikenal sebagai ular merayap tercepat, tidak bisa lolos. Burung pemangsa ular itu mengembangkan sayapnya, memanfaatkan angin. Ia melompat ke udara, dan cakarnya, yang ditutupi dengan sisik halus, menghantam kepala ular itu, membuatnya pingsan. Namun, alih-alih jatuh dengan anggun, burung pemangsa ular tiba-tiba menghantam hambatan tak terlihat di tengah udara, tiba-tiba menghentikan penurunannya. Ia berhasil mengimbangi dirinya tepat pada waktunya, menghindari tabrakan. Bingung dan penasaran, burung itu melihat ke depan untuk melihat apa yang menyebabkan berhentinya mendadak itu. Di udara di depan, fluktuasi aneh terjadi, dan di dalamnya, objek besar muncul. Ia berwarna hitam pekat dengan kilauan logam dan tampak memiliki sisik. Ia menyerupai sisik ular. Tetapi apakah ular benar-benar bisa sebesar ini? Burung pemangsa ular dengan otak kecil tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saat ia merenung dan mempertimbangkan untuk menguji objek itu, pemilik kehadiran besar ini mulai bergeliat. Perlahan, seekor ular ramping dan halus muncul dari dalam bayangan. Ia melemparkan bayangan besar di atas langit, menelan ular itu secara utuh. Makhluk itu mengungkapkan bentuk aslinya, kepala mirip naga yang dihiasi dengan jubah merah cerah yang berkibar di angin. Matanya yang tajam mengamati dunia di bawahnya seperti penguasa langit, meninggalkan burung pemangsa ular dalam kekaguman. Di tengah hutan yang lebat, ada keheningan yang menyeramkan terasa di udara. Seolah-olah hutan itu sendiri menahan napas, menduga-duga sebuah momen yang telah terjadi selama-lamanya. Ini bukanlah momen biasa, ini adalah puncak waktu, sebuah tarian predator yang siap mencapai puncaknya. Sebuah ular, ramping dan gesit, telah mengintai mangsanya dengan kesabaran yang tak tergoyahkan. Tatapan dingin dan tak berkedipnya terfokus pada targetnya, sebuah kepala naga besar yang terletak di depannya. Mata ular itu memancarkan intensitas yang memikat, hampir seolah-olah ular itu dalam trans. Tanpa disadari oleh ular tersebut, kepala naga itu bergerak, mendekat dengan keanggunan yang dihitung yang menantang ukurannya yang besar. Bahkan saat mendekat, kepala naga itu menjadikan ular itu terlihat kecil, melemparkan bayangan yang menakutkan yang menekan makhluk yang lebih kecil. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang luar biasa turun menimpa ular tersebut, menghancurkannya dengan tekanan yang tak tertahankan. Ketakutan meluap melalui ular berbisa tersebut, dan naluri mendorongnya untuk mundur, seolah-olah ingin melarikan diri dari bahaya yang akan datang. Tetapi melarikan diri ternyata tidak mungkin. Ketika ular itu berusaha melarikan diri, sebentuk kebosanan terlihat di mata kepala naga pemiliknya. Kemudian, dengan lambat dan dengan sengaja yang semakin menakutkan, cakar raksasa mulai mendekat, menutup nasib ular tersebut. Kenangan itu tiba-tiba berhenti. Bai Chuan, sang naga, mengamati adegan tersebut dengan senyum kagum. Ular tersebut baru saja terbangun, dan ketidakterlihatannya telah memikat 2 korban yang tidak berdaya langsung ke ambang pintunya. Apakah ini semacam prasmanan? Dia bertanya-tanya, tertawa oleh keberuntungan yang tampaknya mendukung makhluk-makhluk di benua ini. Ketika dia selesai menghabisi ular pemakan bangkai tersebut, pandangan Bai Chuan beralih ke seekor kobra hitam di kejauhan, yang terbangun dari tidurnya. Dia menyadari bahwa ular ini berbagi nama dengannya dari kehidupan sebelumnya. Suatu takdir yang telah menempatkannya di dunia yang keras ini, dikelilingi oleh musuh alam yang tak kenal lelah.
Berbeda dengan rekan sialnya, Bai Chuan menikmati kehidupan yang penuh dengan prestise dan keamanan. Dia bersenang-senang dalam reputasinya dan tinggal di daerah yang bebas dari ancaman alam. Terlalu larut dalam pemikirannya, Bai Chuan mengulurkan cakarnya, mengambil mangsanya. Mereka berada di sini, dan mereka akan segera bergabung dengan temannya di dalam perutnya. Dalam sekejap, tanah dan semak-semak tercemar darah. Di tengah suara-suara mengunyah dan menelan yang mengerikan, keheningan yang mencekam kembali ke dalam hutan. Tetapi pengamat yang teliti mungkin telah memperhatikan makhluk mirip kera yang tersembunyi di semak-semak. Di sampingnya terdapat beberapa tombak kayu. Makhluk tersebut menutupi mulutnya yang gemetar dengan tangan yang gemetar, berusaha keras untuk tidak membuat suara. Matanya yang lebar mencerminkan campuran keterkejutan dan ketakutan, seolah-olah telah menemukan rahasia tersembunyi. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, saat entitas yang mengerikan itu menghilang ke dalam kedalaman hutan, makhluk tersebut terkulai lega. Keringat mengucur di tubuh bagian atasnya yang terbuka. Dan dia telah menjadi saksi sesuatu yang tak bisa dimengerti. Bab 96, Planet Naga yang dibudidayakan, bagian 1. Dia mengamati kepergian makhluk raksasa itu dengan mata sendiri sebelum dengan cepat berdiri, pandangannya melintasi sekitarnya dengan ketakutan. Dia menjauh dengan hati-hati, langkahnya sangat pelan, dan jantungnya berdegup kencang di dadanya. Namun, yang belum pernah dia saksikan sebelumnya adalah sepasang mata tajam yang menakutkan dan aneh yang bersembunyi di langit yang jauh. Jika dia melihatnya, mungkin dia akan pingsan ketakutan di tempat itu. Saat matahari tengah hari bersinar terang di atas kepala, Bai Chuan turun ke tanah dan menyembunyikan dirinya dari pandangan. Melacak keberadaan manusia yang tak terduga ke suatu suku primitif, yang masih eksis dalam era yang sangat dasar. Ini adalah peradaban yang belum berkembang menjadi kota negara, dan dia tidak menemukan jejak kekuatan khusus di antara mereka. Dengan kekecewaan, dia meninggalkan suku itu. Setelah pertemuan ini, dia menghabiskan setengah bulan melayang-layang di langit luas benua ini, mempelajari aspek-aspek unik dari wilayah yang luas ini. Pengamatannya mengkonfirmasi bahwa benua ini terjebak dalam era barbar. Dia tidak lagi menyembunyikan keberadaannya dan mulai dengan giat memperoleh kemampuan dan model makhluk yang mendiami benua ini. Dia juga mengumpulkan jumlah besar daging dan darah untuk pertumbuhannya sendiri. Waktu berlalu perlahan, dan setahun berlalu. Setelah setahun berkembang, ukuran tubuh Bai Chuan akhirnya mencapai 15 meter. Dia telah mengubah sayap kelelawar menjadi sayap tambahan hanya untuk mengubah arah dan gliding, menggantikannya dengan sayap besar yang mencapai 30 meter. Sayap-sayap ini memungkinkannya untuk melintasi benua dengan mudah. Setiap makhluk berukuran besar yang dia temui disatukan ke dalam gudang struktur kemampuannya. Ini membuatnya menjadi kehadiran yang menakutkan bagi semua makhluk di benua ini. Setiap kali dia muncul, bayangan raksasa akan menelan daratan, dan semua makhluk di jalannya akan menyerah dan membiarkan diri mereka sendiri untuk dibantai. Bahkan Raja Padang Rumput, singa, bersama gajah, badak, kuda Nil, dan yang lainnya, tidak luput. Tidak ada yang bisa lolos dari genggaman pembunuh Bai Chuan. Akumulasi poin sangat penting untuk pertumbuhan tubuhnya yang terus berkembang dan kebutuhan konstan untuk memuaskan nafsu makannya. Makhluk-makhluk besar ini menjadi favoritnya, pada satu titik hampir mendorong beberapa spesies ke ambang kepunahan. Untungnya, dia campur tangan tepat waktu untuk mencegah pemusnahan lengkap kawanan gajah dan kuda Nil. Menariknya, peningkatan cepat ukurannya sebagian besar disebabkan oleh kemampuan memperbesar LV2 yang dia peroleh dari gajah. Saat Bai Chuan terus berkembang, dia melihat bahwa pertumbuhan alaminya telah melambat secara signifikan. Tampaknya dia telah melampaui batas rasanya sendiri. Selama waktu ini, dia juga mencapai tujuannya yang awal, mendapatkan kemampuan kumbang meriam. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk mengeluarkan api, tetapi cara manifestasinya agak unik. Alih-alih membentuk kantong tunggal di wilayah lehernya untuk menyimpan cairan pelepasan api, dia mengembangkan 3 kantong di dalam rongga dada, di mana cakar dan sayapnya mungkin berada. 2 kantong terbesar menyimpan hidrogen peroksida dan hidrokinon, sedangkan kantong semprotan bertekanan tinggi yang lebih kecil berada di antara keduanya. Operasi mekanisme pelepasan api ini mengikuti urutan tertentu, pemicu keinginan untuk mengeluarkan api, mengirimkan sinyal. Tubuh merespons sinyal tersebut, menerima sinyal. Atas sinyal Bai Chuan, tubuh mengeluarkan enzim katalis khusus ke dalam kantong semprotan bertekanan tinggi. Sekaligus, kantong-kantong kapsul yang menyimpan hidrogen peroksida dan hidrokinon mulai mengangkut cairan-cairan ini ke dalam kantong semprotan melalui pipa-pipa. Ketika 3 zat ini mencampur dalam kantong semprotan, mereka membentuk larutan benzoquinone, yang kemudian dikeluarkan secara paksa dari tenggorokan melalui saluran yang dihasilkan. Dengan percikan listrik instan yang dihasilkan oleh Bai Chuan, cairan ini menyala dan berubah menjadi api ganas. Sayangnya, kemampuan pelepasan api ini tidak selaras dengan peran aslinya, karena tidak dapat menciptakan udara panas di atas area besar untuk menghasilkan aliran naik yang mampu mendukungnya. Api dengan mudah tersebar di langit dan tidak dapat berkumpul. Namun demikian, dia bisa menggunakannya untuk serangan proyektil, seperti meluncurkan bola api beracun. Mungkin hanya kemampuan pelepasan api yang menghasilkan udara panas akan memenuhi persyaratan yang dia butuhkan. Bai Chuan memikirkannya dengan diam, lega bahwa dia sudah melewati tahap hanya bergantung pada aliran naik dan telah berhasil berubah menjadi inglong atau naga berbulu. Di tanah yang jauh dan primitif, sosok misterius yang dikenal sebagai Bai Chuan telah meninggalkan tanda yang tak terhapuskan pada benua yang belum terkendali, dibalut oleh legenda dan misteri.
Suku-suku primitif di daerah yang liar ini menghormatinya sebagai seorang dewa, dengan gigih mencari kehadirannya dan memanjatkan doa untuk perlindungannya. Bai Chuan telah memperoleh patungnya sendiri, sebuah bukti penghormatan yang diberikan kepadanya oleh suku-suku ini. Beberapa individu bahkan menjelajahi tanah-tanah untuk mencari sisik-sisiknya, menempatkannya sebagai persembahan di depan gambarannya. Namun, bagi Bai Chuan, tindakan pengabdian ini tidak memiliki makna apapun. Iman adalah konsep yang asing bagi keberadaannya, dan ia tetap acuh tak acuh terhadap urusan dunia yang biasa. Fokus tunggalnya adalah pada transformasinya menjadi naga, sebuah usaha yang menghabiskan semua energi dan perhatiannya. Ia memahami batas kemampuannya dan tahu bahwa usaha yang setengah hati tidak akan membawanya ke tujuannya yang utama. Jalan menuju status naga memerlukan dedikasi yang teguh, dan ia tidak berniat untuk meninggalkan apapun kepada kebetulan. Pada tahun itu, Bai Chuan mengalami peningkatan signifikan dalam kemampuannya. Ia telah menggantikan kemampuan buayanya yang lama dengan yang dimiliki oleh buaya Nil yang perkasa, meningkatkan kekuatannya. Repertoarnya telah tumbuh lebih kuat, dengan mengadopsi kemampuan dari makhluk-makhluk seperti hiu putih besar dan gurita peniru. Meskipun peningkatan-peningkatan ini banyak, spesifiknya tidak memerlukan daftar rinci. Dengan peningkatan ini, ia telah mencapai pembaruan komprehensif. Memperoleh banyak kemampuan level LV3, dengan beberapa bahkan mencapai tingkat Raja. Namun, ia merenung apakah ada kemampuan di luar LV3 atau apakah LV4 adalah puncaknya, sebuah pertanyaan yang belum dia miliki jawaban. Pada tahun yang sama, pemberontakan yang dipimpin oleh Sang Rang, yang sebelumnya dikenal sebagai Aniu, mulai mendapatkan dukungan di wilayah Dazhou. Mereka berhasil merebut kendali atas dua negara bagian penting dari Dayou dalam serangan mendadak, mengkonsolidasikan kekuatan mereka untuk menantang rezim Baoyou yang berkuasa. Pemberontakan ini mendapatkan dukungan luas di antara mereka yang telah menderita bencana-bencana yang sering terjadi, melihat Zhang Rang sebagai penyelamat mereka. Lonjakan popularitas yang tiba-tiba ini meningkatkan Zhang Rang menjadi status sosok ilahi, seorang bodhisattva yang turun untuk menyelamatkan masa yang menderita. Perubahan ini dalam lanskap politik tidak luput dari perhatian You Tianzi, penguasa tertinggi tanah ini, karena menandai perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuasaan. Meskipun prestasi-prestasi Bai Chuan dan kekayaan yang telah ia kumpulkan di seluruh benua, ia tetap tidak puas. Pencariannya akan kekuatan misterius dan makhluk-makhluk luar biasa di daratan hanya menghasilkan kekecewaan. Makhluk-makhluk yang ia temui adalah biasa-biasa saja, memastikan kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang unik di tempat lain. Pencariannya akan lebih banyak kemampuan dan pertumbuhan mendorongnya untuk mempertimbangkan meninggalkan benua ini dan menjelajahi benua lain di planet ini. Jika makhluk-makhluk di benua liar, terutama gajah dan kuda Nil, menyadari keberangkatannya yang akan datang, mereka mungkin telah merayakan dengan lega yang besar. Entitas menakutkan yang telah memangsa mereka akhirnya pergi ke tanah lain yang dekat, mengakhiri penderitaan mereka. Setahun lagi berlalu, dan tubuh Bai Chuan telah tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar, 18 meter, dengan lebar sayap yang mengesankan, 36 meter. Namun, laju pertumbuhannya telah melambat secara signifikan, hanya menambahkan sekitar 3 meter dalam ukuran. Ia juga menyadari bahwa seiring dengan perluasan tubuhnya, waktu reaksinya sedikit berkurang. Pemahaman ini terungkap saat bertemu dengan burung kecil. Meskipun ia telah mengamati gerakan burung tersebut dengan presisi yang luar biasa dan menghitung responsnya, reaksi fisik tubuhnya tertinggal, memungkinkan burung itu melarikan diri. Sudah jelas bahwa peningkatan ukuran tubuhnya telah mengakibatkan transmisi sinyal saraf yang lebih lambat, memengaruhi kecepatan reaksinya. Bai Chuan menyadari bahwa bentuknya saat ini, yang telah melebihi batas rasnya, datang dengan kelemahan karena kurangnya optimasi dalam struktur tubuhnya.